semuanya, ketemu lagi bersama Anas Brasil. Kali ini Anas mau berbagi pengalaman, berbagi cerita tentang bau badan. Mungkin kedengarannya jorok sekali ya, tapi ini memang kemungkinan ada di antara teman-teman yang menonton video saya juga mengalami bau badan. Bau badan ini yang biasanya sangat-sangat menyengat itu yaitu setelah mandi. Kenapa sih setelah mandi? Kenapa kok ada rasa bau badan pada tubuh kita? Apa karena kita mandi kurang bersih atau berkeringat, ataupun memang ada rasa bau badan tersebut keluar pada diri kita sendiri? Biasanya kalau kita bau badan itu kalau cewek ya. Kalau cewek itu biasanya berkeringatnya itu nggak enak mendekati waktu mau datang bulan atau menstruasi, dikarenakan hormon atau darah kotor tersebut mau keluar. Bisa memang ciri-cirinya jika cewek itu ya kalau mau datang bulan, selain sering stres ataupun gampang marah, serasa badan ini sakit semua, entah itu di bagian pinggang ataupun di bagian payudara, ataupun sering kentut ataupun sakit perut, pokoknya ada aja. Dan sakit perut itu nyeri gitu ya teman-teman. Mungkin teman-teman cewek juga pernah mengalami hal seperti serupa yang saya ceritakan tersebut. Dan tentunya kali ini aku mau berbagi pengalaman tentang bau badan setelah mandi. Kenapa sih bau badan setelah mandi padahal sudah pakai sabun ataupun deodoran, tapi kok masih aromanya itu khas gitu ya, khas bau badan. Jadi untuk teman-teman yang cowok ya, kadang ya yang suka ilfil gitu, nggak ngerti bagaimana cewek kok bisa baunya nggak enak. Mungkin ya kalau cewek mungkin ada yang keputihan ya, namanya cewek kan ya ada macam-macam ya. Mungkin bisa jadi karena bau badan itu terdapat karena keputihan itu juga mengakibatkan kita itu bau badan teman-teman ya. Jadinya harus mengkonsumsi sesuatu untuk menetralisir, untuk mengurangi rasa sakit dan untuk mengurangi bau badan. Kalau saya sendiri memang jika mau mendekati menstruasi itu mengalami yang namanya sering marah-marah, sering emosi, sesuatu yang kayaknya nggak pas sama hati saya itu langsung muncul gitu ya. Tapi setelahnya itu saya merasa menyesal. Tapi ya namanya orang itu terbawa emosi, yaitu marahnya itu meledak-meledak gitu. Terus untuk mengurangi rasa nyeri pada tubuh ataupun payudara ataupun nyeri pada sakit, yaitu saya mengkonsumsi yang mengandung daun sirih dan kunir. Jadinya daun sirih sama kunir itu biasanya saya rebus. Tapi kalau teman-teman nggak ada waktu untuk merebus kunir ataupun daun sirih tersebut, bisa mengkonsumsi Kiranti. Kalau saya minum Kiranti itu selalu sakit perut teman-teman, muntah ya, mungkin nggak cocok, perutnya nggak cocok. Tapi kalau saya minum kunir asam sirih yang sasetan itu saya bisa menerimanya. Tapi kalau Kiranti yang botolan itu saya nggak bisa. Terus saya setelah saya mengkonsumsi kunir tersebut, menstruasinya itu nggak sesakit kalau saya nggak minum ya. Dulunya itu saya nggak ngerti kenapa saya sering banget sakit perut di waktu datang bulan. Terus saya mencari solusi bagaimana agar saya tidak merasakan sakit waktu datang bulan, dan akhirnya saya menemukan obat tersebut. Jadi hari-hari untuk datangnya bulan itu 1 minggu saya sebelum waktunya itu tiba, menstruasi itu tiba, saya mengkonsumsi yang namanya minuman atau ramuan yang saya rebus sendiri ataupun saya beli, yaitu yang mengandung kunir sama daun sirih. Bisa jadi ditambah gula batu ataupun ditambah asam jawa, gula jawa juga bisa untuk menambah rasa nikmat pada ramuan tersebut. Dan
Untuk teman-teman yang sering sakit perut atau bau badan, memang ya mungkin ini melenceng dari cerita topik ya. Kalau bau badan itu kalau nggak karena mau datang bulan, kalau memang sering selalu begitu, mungkin memang ada penyakit, bisa jadi datang bulan tersebut mengeluarkan darah putih atau keputihan, bisa mengakibatkan bau badan juga bisa. Terus faktor keturunan juga bisa. Dan saya waktu itu nonton artikel ataupun film. Ya ini maaf ya sebelumnya, saya mohon maaf jika bau badan yang tidak sewajarnya itu biasanya istilahnya bukan salah ibu mengandung dan bukan salah bapak naruh burung, mungkin memang ada keturunan yang dahulunya waktu kita di dalam kandungan itu orang tua kita melakukan hal yang tidak seharusnya mereka lakukan, mengakibatkan darah tersebut mengalir kepada janin atau bibi atau kita yang mengalami bau badan yang tidak sewajarnya. Itu bisa dikarenakan waktu kita ada di dalam perut itu orang tua kita melakukan kesalahan sehingga melahirkan kita yang enggak sesuai ya. Ya siapa sih teman-teman yang menginginkan lahir di dunia itu enggak cantik lah, bau badan lah, sakit-sakitan, siapa sih yang mau? Namanya juga takdir, bisa diubah itu memang takdir. Dan bukan karena ada istilah tidak ada dosa keturunan ya, memang nggak ada dosa keturunan. Kalau dosa keturunan itu memang ya ditanggung sendiri-sendiri, tapi kan kita itu ada di dalam rahim dan orang tua kita melakukan kesalahan ataupun selingkuh lah ataupun apa di waktu kita masih dalam kandungan dan mengakibatkan ya itu tadi, mengakibatkan kalau menurut artikel yang saya baca itu adalah kesalahan orang tua yang dulunya waktu kita mengandung ataupun waktu memproses itu ada kesalahan, mungkin pernah melakukan dengan orang lain terus kembali kepada si ibu ataupun bagaimana. Kalau saya pribadi bukan menjelek-jelekan orang tua ya, orang tua saya mempunyai masa lalu sendiri dan keduanya itu juga punya masa lalu, meskipun saya pun juga punya masalah dan masa lalu, tapi kalau dilihat seperti itu ya mungkin memang ada kesalahan orang tua. Jadinya ya bukan masalah mendahului kodrat ya, namanya juga saya juga untuk meluruskan membuat pernyataan, kenapa sih habis mandi kok bau badan banget, kenapa sih bau badannya kok sulit dihilangkan, padahal sudah pakai parfum, sudah pakai deodoran, sudah mengkonsumsi makanan yang sehat-sehat seperti kemangi, daun luntas ataupun daun apa aja yang itu untuk menetralisirkan bau badan. Tapi kenapa kok masih aja itu mengalami bau badan, yaitu karena teman-teman, kalau saya pribadi membaca artikelnya, yaitu karena kesalahan dulu orang tua ya nggak ngerti ya, maaf kalau saya ini mempunyai pernyataan saya ini salah ataupun nggak cocok sama teman-teman, cuman saya apa benar sih, tapi kalau mengaca dalam pribadi saya sendiri ya saya percaya itu, karena di artikel tersebut di film ataupun di cerita tersebut soal deodoran, pakai sabun, pakai parfum, semuanya itu cuman sementara, nggak bisa untuk mengembalikan kita menjadi harum, itu nggak bisa. Karena maksud saya bukan harum, nggak berbau, itu nggak bisa, karena kesalahan tersebut sudah mendarah daging pada darah kita, mengakibatkan kita itu, bukan kita ngomongin saya saja, mengakibatkan saya pribadi itu juga mengalami sesuatu yang mungkin tidak sedap untuk tidak sedap untuk dicium ya. Tapi kalau saya setelah menstruasi gitu kayak jerawat gitu udah kembali normal. Tapi kalau sebelum datang bulan, selain bau badan, terus ada jerawat, muka ini terasa kusam dan sering marah-marah, terus
sakit pada pinggang, juga sering kentut. Itu wajar, semua wanita mungkin akan mengalami hal tersebut. Dulu saja saya mengalami menstruasi atau balik pertama saja harus masuk rumah sakit selama 4 hari. Sampai itu berapa kali datang bulan itu harus saya masuk rumah sakit karena saking sakitnya, saking hebatnya sakitnya mengalami harus pingsan teman-teman. Saking sakitnya itu saya pingsan. Terus setelah saya diinfus baru itu darahnya keluar. Dan setelah itu berkali-kali saya itu seperti itu terus. Atau waktu pokoknya setiap sekali mau datang bulan itu saya mengalami hal-hal yang tidak wajar, seperti gampang pingsan gitu ya. Ya nggak tahu lah, ini ceritaku pribadi. Mungkin teman-teman ada yang pernah merasakan seperti saya, habis mandi kenapa kok bau badan ya, aneh gitu, padahal sudah pakai deodoran, sudah pakai sabun, apakah kurang bersih? Kayaknya ya sudah bersih, kayaknya ya sudah wangi, tapi kok ngerasa pada diri saya itu nggak enak ya. Mungkin ya memang ada sesuatu yang saya ceritakan dulu, mungkin saya maaf, yaitu mungkin seorang tua kita, bukan salah orang tua kita mengandung ataupun bapak naruh burung, kesalahan bapak naruh burung, atau memang ya sudah garis nasib kita mengalami bau badan. Ya udah gitu aja teman-teman, saya hanya ingin bercerita. Mungkin ada teman-teman mempunyai kesamaan seperti saya, jika mau datang bulan mengalami nyeri pada perut, payudara, terus sering kentut, bagian tubuh ini ngerasa sakit semua, nyilu, kram, geringgingan gitu ya teman-teman. Ya udah, solusinya cuman 1 minggu sebelum mendekati datang bulan menstruasi mengkonsumsi yang namanya kunir asam, kunir sirih, ataupun sasetan Kiranti yang bisa praktis. Ya udah gitu aja teman-teman. Untuk mengurangi rasa sakit saya hanya cuman menggunakan rebusan daun sirih sama kunir. Yaitu bisa mengurangi bau badan, meskipun kadang ya masih namanya juga berkeringat, apalagi di Hongkong ini hawanya juga panas, mungkin bau badan itu juga biasa. Tapi kalau bau badannya khas banget berarti mempunyai mungkin ya keputihan itu tadi. Keputihan juga bisa diatasi ya, caranya harus menjaga pola makan dan kebersihan pada area wanita kita, juga menjaga makanan yang teman-teman nggak cocok, seperti kayak nanas, kayak pisang gitu. Biasanya kalau nggak cocok sama nanas ataupun pisang ataupun timun itu terasa keputihan tersebut itu ngerasa kayak keluar gitu, kayak menstruasi gitu ya. Tapi kalau saya kalau mau menstruasi aja begitu, kalau biasanya sih enggak. Ya udah gitu aja teman-teman, salam sukses dari Hongkong ya, sampai jumpa di next video. Jangan dibilang aku cerita jorok ya, ini hanya berbagi pengalaman, berbagi cerita. Mungkin diantara teman-teman juga mengalami seperti saya, ataupun teman-teman mempunyai cara lain untuk mengatasi sakit pada saat di waktu datang bulan. Boleh komen di bawah atau share atau DM saya untuk berbagi cerita bersama saya di Instagram @Lediana_Sugi_Anyaran. Ya udah gitu aja teman-teman, next time ketemu lagi bersama Anas Brasil. Kita cerita-cerita bareng dan kita mempelajari diri kita sendiri, yaitu hidup sehat. Tidak harus mahal, tapi harus dijaga dengan cara hidup sehat. Selain itu harus memberikan pikiran itu selalu sehat, akan membantu kita itu mempunyai badan juga sehat juga. Ya udah gitu aja, salam sukses dari Hongkong. Bye bye, next time ketemu lagi. Jangan lupa dukungan, like, komen, dan subscribe-nya. Bye bye.